Wassalatu wassalamu ala man arsalahu iyyahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulul hidayah wal rahmah wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dari semua yang berbahagia, Alhamdulillah segala puji hanya dan untuk Allah Subhanahu yang telah menciptakan segala hal dan semua yang ada di dunia ini. Pada pagi ini kita semua masih diberikan rahmat dan inayah serta hidayah dan nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini adalah kesehatan. Dengan kesehatan itu semua kita semua telah berjuang sendiri dan ini masih bisa dan kuasa untuk melakukan satu bentuk ibadah yang merupakan rukun atau tiang dari rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Salawat dan kita lanjutkan dan berikan dan semoga ditetapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ahli baik dan pengikutnya, dan kita senantiasa memohon agar kita menjadi pengikutnya yang hormat dan mengikutinya dengan ketaatan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah atau perantara kita menjadi orang-orang yang suhada atau bahagia di hari ini dunia wal akhirah. Hari ini anak-anak semua yang berbahagia, hari ini kita Allah sudah masuk pada hari ke-4 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dari hari yang sudah kita lewati dengan melakukan puasa, maka tentunya dan pastinya sudah menghasilkan beberapa perubahan dalam diri kita semua. Kenapa? Karena pada dasarnya ibadah khususnya puasa Ramadan ini mempunyai tujuan, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Tidak ada ibadah yang diwajibkan Allah kecuali di dalamnya mengandung atau mencakup beberapa hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan puasa bulan Ramadan adalah salah satunya, yaitu memberikan asupan kepada rohani kita. Manusia terdiri dari dasar dan rohani. Masing-masing entah itu dasar ataupun rohani membutuhkan makanan, membutuhkan asupan, membutuhkan gizi. Orang yang jarang atau tidak pernah mendapatkan asupan atau gizi untuk kebutuhan tubuhnya, maka kesehatan atau pertumbuhannya tidak baik. Begitu juga rohani apabila tidak diberikan haknya, maka juga menjadikan rohani tersebut bisa tidak tenang, bisa tidak damai, bisa tidak tenang, dan juga tidak bahagia. Intinya pada dasarnya
menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini terkandung dan terjelaskan di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini adalah bukan manusia tetapi manusia meninggalkan. Maka tidaklah, jadi menarikannya, maka tidaklah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, berkhidmat, menyembah kepada-Ku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Sang Khalik. Terus karena puasa Ramadan itu merupakan ibadah makhluk. Ibadah itu adalah yang disebut ibadah makhluk. Artinya apa? Artinya adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, waktunya. Contohnya puasa. Puasa Ramadan ini adalah termasuk ibadah makhluk. Kita tidak bisa melakukan puasa Ramadan sekali di bulan Ramadan. Tidak bisa kita berdoa ini dan buat kemudian tidak bisa puasa Ramadan di bulan yang lain. Kecuali bila kita melakukan Allah, kita tidak bisa atau ada halangan ketika pas bulan Ramadan terakhir adalah tidak bisa melakukan puasa Ramadan, maka itu diganti dengan nilai lain. Tetapi pada dasarnya puasa bulan Ramadan harus ditetapkan bulannya, ditetapkan waktunya. Dan kapan waktunya? Min tulu'il syamsi ila ghurubil syamsi, dari terbit fajar hingga maghrib. Ketetapan mulainya pun juga ditetapkan. Sumu liru'yatihi, puasalah kalian dengan atau setelah melihat hilal. Nah, tahun ini ada dua penetapan dari Muhammadiyah yang menetapkan dulu dengan menggunakan Isa, dan pemerintah melalui istilahnya menetapkan hari berikutnya. Tidak apa-apa, semuanya adalah istihad. Istihad dalam Islam bila dilakukan dengan baik dan benar, maka mendapatkan dua pahala. Andai pun salah, tetap mendapatkan satu pahala. Semoga puasa yang sudah kita laksanakan selama 3 hari ini, kita masuk hari keempat, akan menghadirkan hikmah di dalamnya untuk perbaikan dan juga untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa saja di antara hikmah yang terkandung dalam kegiatan atau pelaksanaan puasa Ramadan? Di antara hikmah yang terkandung dalam menunaikan puasa Ramadan adalah bahwa
puasa Ramadan itu menjadi asupan kebutuhan rohani kita dengan melakukan puasa bulan Ramadan. Berarti kita sudah memberikan hak kepada rohani kita. Unsur-unsur ini, kalau tidak sedang kita ada unsur ini yang makan, yang halal, yang baik, maka rohani kita pun juga butuh unsur ini. Salah satunya apa? Salah satunya dengan melakukan puasa bulan Ramadan. Karena apa? Karena dengan melakukan puasa bulan Ramadan itu bisa mengantarkan kita pada satu kenikmatan yang tertinggi yang dapat bisa dirasakan oleh hamba Allah di dunia ini. Artinya semakin kita melaksanakan puasa dengan memenuhi syarat dan rukunnya, menghindarkan dari hal-hal yang membatalkannya, membatalkan pahalanya, maka sesungguhnya kita semua sedang menuju kepada kenikmatan yang tertinggi, yaitu kenikmatan berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Dan di sini kita bisa mengambil konklusi bahwa di antara ibadah yang Allah katakan dan wajibkan kepada kita semua selalu di dalamnya mengandung hikmah. Hikmah puasa tadi yang pertama memberikan konsumsi atau asupan kebutuhan rohani. Dengan demikian, bila kita melakukan puasa dengan benar, tentu akan menghasilkan ketenangan, kedamaian, dan juga kebahagiaan yang tidak terhingga, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun ya, anak-anak semuanya ada syaratnya. Jangan sampai puasa yang kita lakukan tidak bermakna apa-apa selain mendapatkan rasa lapar dan haus. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, betapa banyak kaum sholihin, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan hikmahnya, tidak mencapai hikmah dari puasa, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kita yang paling pokok bahwa semua amal, semua perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Puasa kamu belum niat. Ya kalau dulu di kampung-kampung biasanya setelah tarawih selesai, imam itu menuntut jamaahnya. Untuk apa? Untuk berniat. Jangan sampai puasa yang kita lakukan tidak terlayani. Biasanya imam menunjukkan niat tersebut, walaupun sesungguhnya niat tidak harus dikatakan, tapi ditambahkan itu juga lebih baik. Nah, itu seorang khotib an-nabalan fadil sahih Ramadan hadis sanati imanan wa islaman lillahi ta'ala. Aku menyatakan untuk melaksanakan puasa Ramadan tahun ini
keimanan dengan penuh keimanan dan ikhtiar penuh penghargaan lillahi ta'ala hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan la siyama liman la iyata fillahi. Tidak ada itu puasa bagi orang yang puasa Ramadan tetapi dia mengalami tidak niat. Nah ini penting sekali niat sehingga menjadikan puasa yang kita lakukan betul-betul bernilai ibadah karena ada niatnya dan niatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dengan ibadah itu menjadikan hati menjadi tenang, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu datangnya waktu ibadah. Di saat Ramadan ada sholat, ibadah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat menjadi penghibur dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, akhirna bisolati." Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini bahwa Rasulullah menanti dan senantiasa menunggu adanya waktu sholat dan meminta Bilal untuk adzan. Karena Bilal berkata waktu itu adalah akhirnya kalau hari itu artinya hidup. Akhirnya hidup artinya dengan melakukan ibadah sholat di sholat, maka sesungguhnya hikmah dari sholat juga dapat menghadirkan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman dan juga kedamaian pada pelakunya. Terlebih sholat, para pelaku pelaksanaan sholat itu bila dilakukan dengan baik maka akan mendapatkan rahmat. Akhirnya hiduplah mendapatkan hiburan dalam artian menghadirkan ketenangan. Dan yang kedua, masalah hikmah dari puasa adalah sebagai ibadah sabilul hurriyah al-hakiki, jalan menuju kemerdekaan yang hakiki. Sabilul hurriyah al-hakiki, jalan menuju kebebasan diri yang hakiki. Artinya bahwa dengan melakukan puasa itu pada dasarnya seorang hamba sudah melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia ini dan menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang Khaliq yang memang harus dalam kita. Sebagaimana tujuan diciptakannya jin dan manusia yaitu beribadah. Dengan melakukan ibadah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan, sesungguhnya dia sedang menuju ketundukan, ketaatan. Karena pada dasarnya ibadah beragama itu dasarnya adalah al-wudhu, al-ta'at, ketaatan, al-wudhu itu ketundukan. Melakukan ibadah dasar awalnya memang harus tunduk
melepaskan diri dari segala keterikatan yang bersifat materi dan duniawi, maka kita akan mampu menjadi hamba, menjadi manusia yang bebas, yang hanya tunduk, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Man khafa Allah, khafa minhu kullu syai', wa man khafa ghayra Allah, khafa min kulli syai'." Ini man khafa Allah, khafa minhu kullu syai', wa man khafa ghayra Allah, khafa min kulli syai'. Barang siapa yang hanya takut, tunduk, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka semua yang ada di dunia ini akan takut kepadanya, akan tunduk kepadanya. Namun sebenarnya kalimat sebelumnya, wa man khafa ghayra Allah, namun barang siapa yang takut kepada selain Allah, kepada Allah tidak takut, tidak malu, tidak takut melakukan perbuatan dosa, maka yang terjadi yang terjadi dia akan takut kepada semua yang ada di dunia ini. Jadi agar orang lain ini tunduk takut kepada kita, maka kuncinya adalah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bila kita bisa takut kepada Allah, maka dia kita takut selalu cemas, ya, selalu takut, selalu cemas, selalu bisa, dan itu menjadikan hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak bahagia. Dan ketidakbahagiaan, ketidaktenangan, ketidaktenangan dari kita, maka bermula dari ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lebih takut kepada makhluknya. Dan yang ketiga, anak-anak, di antara hikmah puasa sebagai ibadah, bahwa dengan puasa itu menjadi sabilus sarabi wal istinabi an dzunubi. Dengan melakukan ibadah itu menjadi sarana, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan sabar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal istinab, dan menjauhi anil dzunubi, dari segala dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ini binafsika bikasratis sujud." Perbanyaklah agar kita menjadi orang-orang yang nantinya dipanggil bersama dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan bimbingan dengan apa? Bikasratis sujud, dengan banyak melakukan sujud, yaitu melakukan sholat. Jadi ibadah semua yang diperintahkan oleh Allah tentu dan pastinya mengandung hikmah. Begitupun segala perbuatan, segala tindakan yang dilarangnya pasti dan jelas di dalamnya juga
segala amal, ya, segala perintah ini mesti mengandung dan segala nahi, segala larangan juga pasti mengandung hikmah. Itu mari anak-anak semuanya dengan melakukan puasa Ramadan satu kita berharap meningkat ketakwaan kita. Kalau ketakwaan kita meningkat, maka mestinya dan harusnya juga membuahkan, menghasilkan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal yang tentu tidak menghasilkan kecuali kebaikan, manfaat bagi diri dan orang lain, manfaat bagi diri dan juga orang lain. Jadi itu anak-anak yang perlu bisa saya sampaikan menuju hari keempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, menghadirkan kemanfaatan, hikmah dari semua ibadah yang kita lakukan, kemudian memberikan pahala kepada kita sehingga dengan itu kita menjadi orang yang senantiasa bertasabuh, yang senantiasa berdoa atau selalu membekali diri dan sebaik-baik bekal bagi kita hanya ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan itu kita menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tutup bersama-sama dengan semua. Semuanya perlu dan harus disiapkan. Tinggalkan yang tidak berguna, tinggalkan yang menghalangi pikiran kalian, kecuali hanya melakukan semua yang bisa membantu untuk ujian. Aku masih waktu tinggal terakhir dan jauhkan semuanya fokus kepada ujian. Sudah ada